saudara-saudari semuanya, kita berjumpa kembali di bahasan pelajaran sekolah sahabat kita. Kali ini semester pertama 2026 dengan judul buku Para Nabi Berbicara bagian yang kedua, yaitu Yehezkiel dan Daniel. Jadi di semester pertama ini kita akan khusus belajar apa yang Allah sampaikan melalui Nabi Yehezkiel dan Daniel. Untuk pelajaran pertama, sahabat 3 Januari 2026, itu judulnya adalah Yehezkiel, dia yang dikuatkan Allah. Kita ikuti dulu ada firman Tuhan di sini dalam Mazmur 29 ayat 11 dan juga kutipan Roh Nubuat, kita akan ikuti sama-sama. Dalam Mazmur 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Kemudian dalam kutipan Roh Nubuat di sini dikatakan ketika Yeremia terus memberikan kesaksiannya di tanah Yehuda, Nabi Yehezkiel bangkit dari antara para tawanan di Babel untuk memperingatkan dan menghibur orang-orang buangan dan juga untuk meneguhkan firman Tuhan yang diucapkan melalui Yeremia. Selama sisa masa pemerintahan Zedekia, Yehezkiel dengan jelas menunjukkan betapa bodohnya mempercayai ramalan palsu orang-orang yang membuat para tawanan berharap akan segera kembali ke Yerusalem. Ia juga diperintahkan untuk menubuatkan melalui berbagai simbol dan pekabaran yang khidmat mengenai pengepungan dan kehancuran total Yerusalem. Ya, demikian saudara-saudara, kita akan ikuti lebih jauh melalui pertanyaan demi pertanyaan dengan ayat dan kesaksian Roh Nubuat. Pertanyaan pertama, siapakah Yehezkiel? Nah, kita akan kenal dulu siapa Yehezkiel menurut Alkitab dan juga Roh Nubuat di sini. Dalam Yehezkiel 1 ayat 3 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi jelas di sini, ternyata Yehezkiel itu adalah imam, anak Busi katanya. Dan kita lihat di sini bagaimana firman Tuhan datang ketika dia berada di tepi sungai Kebar. Dan berikutnya dalam Roh Nubuat dikatakan, meskipun Israel telah mengolok-olok para utusan Allah dan menghina firman-Nya dan menghina para nabinya, dalam 2 Tawarik 36 ayat 16, dia tetap menyatakan dirinya kepada mereka sebagai Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Keluaran 34 ayat 6. Meskipun berulang kali ditolak, belas kasihannya masih terus memohon. Dengan kasih yang lebih dari seorang ayah yang penuh belas kasihan kepada anak kesayangannya, Allah telah mengutus mereka melalui para utusannya yang bangun pagi-pagi sekali dan mengutus mereka, karena ia sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Dalam 2 Tawarik 36 ayat 15. Jadi kita lihat di sini Yehezkiel itu masuk dalam utusan Allah, ya nabinya, yang merupakan kepanjangan dari bukti kasih Allah yang penyayang dan pengasih penuh belas kasihan. Meskipun berulang kali ditolak, namun ia masih berupaya menyatakan belas kasihannya karena memang ia sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya katanya. Kita ikuti selanjutnya pertanyaan kedua. Ini masih tentang Yehezkiel. Dikatakan di mana dia sekitar tahun 593 sebelum Masehi. Mengapa? Kita ikuti ayatnya dalam Yehezkiel 1 ayat 1 dan 2. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang. Jadi di mana dia? Di tepi sungai Kebar. Mengapa dia ada di situ?
karena dia dalam pembuangan. Jadi sudah tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang katanya. Ikuti selanjutnya dalam ayat 2 Raja-Raja 24 ayat 14. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Jadi semua penduduk Yerusalem itu khususnya yang gagah perkasa katanya, yang ahli-ahli di sini, mereka semua tidak ada yang ditinggalkan tapi dibawa ke pembuangan katanya oleh orang Nebukadnezar dari Babilonia, dari Babel pada waktu itu. Kecuali orang-orang yang lemah katanya. Jadi ini masa pembuangan kedua pada pemerintahan Raja Yoyakin tadi, karena yang pertama adalah Yoyakin. Tapi kita akan belajar di sini lebih khusus sesuai dengan pertanyaan. Di sini dikatakan bahwa dalam Roh Nubuat, dalam buku Mind, Character and Personality, volume 2 halaman 459, kasih sayang dan kemurahan hati Allah adalah sangat besar bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan orang-orang yang percaya kepadanya. Jika kita lebih sedikit memikirkan dan membicarakan tentang pencobaan kita, dan lebih banyak membicarakan tentang belas kasihan dan kebaikan Allah, maka kita akan mendapati diri kita terangkat di atas banyak kesuraman dan kebingungan kita. Saudara-saudariku, barang siapa yang merasa sedang memasuki jalan yang gelap dan mengalami hal seperti tawanan di Babel, harus menggantungkan kecapi di pohon-pohon ganda rusa dalam Mazmur 137 ayat 2, dan marilah kita berusaha untuk menyanyikan nyanyian sukacita. Jadi ini saudara-saudara, jadi ada di mana si Yehezkiel? Tadi sudah dijawab dalam ayat, juga keterangan di sini menegaskan mengapa dia di situ dan bagaimana keberadaannya ya. Jadi ini merupakan suatu pelajaran buat saya dan saudara-saudara, kalau dihubungkan dengan keadaan kita, maka apapun yang harus kita alami, kalau kita percaya akan kasih sayang dan kemurahan Allah yang besar, dan percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan dan mengabaikan orang yang percaya kepadanya, dan kita lebih banyak membicarakan tentang belas kasihan dan kebaikannya itu, maka kita akan merasakan bagaimana kita terangkat dari segala kesuraman dan kebingungan kita, saudara-saudari. Namun demikian ada upaya yang harus kita lakukan. Ya, kita harus sebagaimana teladan firman Tuhan di sini untuk menggantungkan kecapi kita di pohon ganda rusa dan berusaha untuk menyanyikan nyanyian sukacita. Jadi bersyukur apapun yang harus kita alami, maka kita akan merasakan dan melihat bukti dari janji-janji Allah yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Kita lanjut dengan nomor ketiga, apakah misi utamanya? Nah, ada misi utama ternyata dari Yehezkiel. Kita ikuti dalam Yehezkiel 2 ayat 1, 2, dan 7. Di sini dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Dan dikatakan dalam ayat 2, sementara ia berbicara dengan aku, kembali rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Luar biasa. Jadi ini misinya, dan kita lihat perkataan Tuhan itu harus disampaikan oleh Yehezkiel, baik didengarkan ataupun tidak, karena memang mereka sedang dalam pemberontakan, makanya mereka dibuang. Mereka harus ditawan ketika itu. Jadi ternyata tidak semua yang dibuang dan ditawan itu memang pemberontak. Ada yang Tuhan pilih, ada yang Tuhan lihat, ada yang Tuhan kenal hati dan keberadaannya. Dia mau mendengarkan dia, bahkan mau menyampaikan perkataannya, apapun yang harus mereka hadapi. Katanya, dan di sini berikutnya juga dikatakan, karena tak berdaya, Yehezkiel jatuh tersungkur. Lalu sebuah suara menyuruhnya bangkit untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian diberikan kepadanya pekabaran peringatan bagi
Israel. Jadi memang tidak sanggup rasanya ketika kita menerima tugas dari Tuhan. Sungguh berat di luar kesanggupan manusiawi kita, tapi kalau kita mau mendengar dan mau melaksanakannya, maka akan ada kekuatan. Sebagaimana Yehezkiel bahkan sudah jatuh tersungkur pun dia bisa bangun, dan bahkan bukan hanya sekedar itu, dia bangkit dan kemudian setelah mendengar pekabaran peringatan yang harus disampaikan, dia menyampaikan itu. Dan selanjutnya nomor 4, nah ini dia yang juga relate dengan kehidupan kita. Ternyata ada kesulitan. Di sini ditanyakan kesulitan apakah yang Tuhan sampaikan kepadanya yang akan dia hadapi sebagai juru bicaranya. Nah, tadi sebenarnya sudah ada clue-nya sedikit ya, tapi lebih jauh dalam Yehezkiel 2 ayat 3-6 dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Nah, kembali ke pertanyaan kita. Jadi ada kesulitan. Kesulitannya apa? Ternyata mereka itu yang harus dihadapi itu adalah memang kaum pemberontak. Karena memang sudah mendurhaka, keras kepala, tegar hati, dan bahkan kata-kata mereka ataupun misalnya sikap mereka, bahkan muka mereka itu tidak enak untuk dilihat. Tapi ternyata setidak-tidaknya baik mereka mendengarkan atau tidak, mereka akan tahu bahwa ada seorang nabi katanya di tengah-tengah mereka, dan mereka boleh mendengar apa firman Tuhan Allah. Jadi ini. Dan kita ikuti selanjutnya. Penglihatan ini diberikan kepada Yehezkiel pada saat pikirannya dipenuhi dengan firasat buruk. Ia melihat tanah leluhurnya terlantar. Kota yang dulunya penuh dengan orang menjadi tidak lagi dihuni. Suara sukacita dan nyanyian pujian tidak lagi terdengar dari dalam temboknya. Nabi itu sendiri adalah orang asing di negeri asing, di mana terdapat ambisi yang tak terbatas dan kekejaman yang biadab berkuasa. Jadi kita lihat ternyata penglihatan ini diberikan ketika Yehezkiel tadi dikatakan di tepi sungai Kebar. Dia di situ memandang di kejauhan kota Yerusalem yang tadinya itu ramai, yang tadinya itu penuh dengan kemuliaan dan kepujian karena Tuhan yang ada di sana, akhirnya telah menjadi tidak lagi dihuni. Bahkan tidak ada lagi pujian dari dalam temboknya. Dan bahkan nabi itu yang sebetulnya adalah orang yang setia juga harus terimbas ya. Dia berada di negeri asing sebagai orang asing, di mana kekuasaan di sana juga tidak mengenal Allah, tapi ada misi Tuhan. Nanti kita lihat lebih lanjut dalam pelajaran demi pelajaran bagaimana Allah mempergunakan segala keadaan untuk apa dan bagaimana. Tapi di sini kita lihat bahwa ketika pikiran kita bahkan dipenuhi oleh sesuatu hal yang buruk sekalipun, tapi kalau kita mau terhubung dengan Tuhan, mau mendengarkan suaranya, akhirnya justru kita bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi alat bagi Allah. Dan sebagaimana judul dari pelajaran ini, Yehezkiel, dia yang dikuatkan Allah, artinya berarti meskipun berat, meskipun buruk, meskipun rasanya tak sanggup, tapi bagi Tuhan, dia akan dapat menuntaskan tugas yang menjadi keistimewaannya. Dan selanjutnya kita lihat dalam nomor 5, kehilangan apakah yang sangat ia rasakan pada tahun 588 sebelum Masehi? Mengapa? Sudah ada kesulitan, ada kehilangan lagi. Dan mengapa? Kita lihat
Dalam Yehezkiel 24 ayat 15 sampai 21 di sini dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah, tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan." Waduh, luar biasa saudara, dan ada kehilangan dia yang sangat dicintai oleh Yehezkiel, dan rasanya bagai kena tulah, tapi dikatakan dia tidak boleh meratap atau menangis, bahkan tidak boleh keluar air mata. Kalaupun mengeluh, diam-diam saja katanya mengeluhnya. Nah, kita lihat bahkan dalam keterangan lebih lanjut di ayat selanjutnya. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, "Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian?" Lalu kujawab mereka, "Firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku. Kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anak lelakimu, dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang." Jadi ternyata di balik kehilangan yang penuh makna itu, Tuhan ingin menyampaikan firman-Nya dalam suatu kiasan. Tapi luar biasa ya skill ini. Dia menerima tugas, tapi tugasnya itu dengan kesulitan dan dengan kehilangan. Ini tentu tidak akan dapat dilakukan bila tanpa kuasa dan kekuatan daripada Allah. Kristus telah membandingkan kasih-Nya kepada jemaat-Nya dengan kasih suami dan istri. Kehangatan persahabatan sejati dan kasih yang mengikat hati suami dan istri adalah suatu cita rasa dari surga. Jadi ini yang Tuhan ingin gambarkan, ciri rasanya seperti itu. Suatu kehilangan ya ketika harus melihat, menyaksikan bagaimana jemaat saat itu, umat ketika itu justru harus berada di pembuangan yang semestinya tidak perlu. Tapi inilah suatu perlambangan yang harus disaksikan dan harus terjadi. Namun kita akan ikuti sama-sama bagaimana maksud Allah dan tujuan Allah itu selalu terjadi sebagaimana yang difirmankannya. Dalam nomor 6, hal-hal baik apakah yang ia ungkapkan mengenai masa depan? Walaupun harus ada kesulitan, kehilangan, kesusahan, dan beban oleh karena dosa dan kesalahan umat ketika itu, tapi ada harapan di masa depan. Kita ikuti dalam Yehezkiel 43 ayat 4-7 bagian yang pertama dikatakan, "Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu, orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya." Jadi ternyata ada harapan di masa depan, luar biasa. Bagaimana ada tapak kakinya, tempatnya yang akan dia pertahankan sampai selamanya. Jelaslah bahwa ia telah menubuatkan tentang kejatuhan kerajaan dan penyebaran penduduk Yehuda di antara bangsa-bangsa. Tetapi dengan mata iman, ia memandang melampaui semua ini kepada masa pemulihan. Terngiang di telinganya janji ilahi. Aku akan mengumpulkan sisa kawananku dari segala negeri kemana aku telah mencerai beraikan mereka, dan aku
dan akan membawa mereka kembali ke kandang mereka. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di bumi. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan kepada orang kepadanya, Tuhan keadilan kita atau Tuhan kebenaran kita. Dalam Yeremia 23 ayat 3 sampai dengan ini. Ternyata harapan masa depan ini sampai pada tunas adil bagi Daud yang ditumbuhkan Allah bagi umatnya. Dan pada zaman itu Israel akan dibebaskan. Kita akan tahu bahwa makna rohani dari ayat ini yang sesungguhnya ketika Yesus datang, dia hadir sebagai sosok yang mendirikan kerajaan kasih karunia-Nya. Namun kita tahu bersama bahwa itu akhirnya gagal dikenali ketika ia muncul oleh sebagian besar orang Israel ketika itu. Padahal ini sudah dinubuatkan berulang-ulang, suatu pengharapan yang andai saja tidak mereka sia-siakan, maka pemulihan yang luar biasa ini akan mereka alami. Tapi ini adalah suatu nubuatan, dan kita lihat ada selanjutnya apa, kembali ke pelajaran kita, janji-janji luar biasa apakah yang menginspirasinya. Ternyata ada janji lagi dalam Yeskel 47, 9-12. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Luar biasa. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Jadi bukan hanya pada kedatangan Yesus yang pertama, tapi ternyata pengharapan yang disampaikan firman Tuhan dalam kitab Yeskiel ini juga menjangkau sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali, pemulihan bagi bumi ini, Firdaus yang baru, di mana ada kehidupan di sana, ada pohon buah-buahan, ada hal yang memang membuat kekudusan dan kemuliaan dan kehidupan yang kekal itu dapat dipulihkan. Bahkan makanan dan obat ada di sana karena memang tidak ada lagi sakit penyakit di sana. Segalanya indah, baik, dan berkat luar biasa. Saudara-saudara, kita bisa banyak baca itu dalam ayat-ayat di Alkitab. Ini kiranya menguatkan saya dan saudara-saudara juga. Dan selanjutnya juga dalam Wahyu 22 ayat 1-5, ini ayat yang menegaskan hal yang sama. Jadi sudah dinyatakan di Yeskiel, lalu dinyatakan lagi, kita lihat apa di sini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi beginilah situasinya diperjelas oleh kitab Wahyu, bahwa ketika tahta Allah itu dan tahta anak domba itu dipulihkan di Firdaus yang baru, di langit dan bumi yang baru, ada pohon kehidupan lagi di sana, tapi bukan cuma satu, tapi ada pohon-pohon kehidupan. Dan bukan hanya sekali-sekali dia berbuah, tapi kemudian tiap-tiap bulan sekali. Jadi luar biasa, pohonnya ada banyak, buahnya ada banyak. Itulah yang dipakai untuk makanan kita sehingga kita boleh hidup kekal. Dan bahkan penyembuhan itu selalu ada di sana. Sehingga tidak akan ada lagi sakit penyakit, tadi sudah disampaikan. Tidak akan ada lagi laknat, kutukan, segala bekas-bekas keburukan itu sudah lenyap.
karena Tuhan sudah pulihkan dengan yang baru. Dan yang menarik di sini bahwa ternyata hamba-hamba Allah akan terus beribadah kepadanya. Jadi kita sudah harus, dan memang Allah sudah hendak memulaikannya ketika kita di bumi ini sekarang ini, ketika beribadah kepadanya, setia kepadanya. Dan nanti pun di sana kita akan tetap merasakan sukacita yang sama untuk beribadah kepadanya. Bagaimana kita melihat wajahnya, kita bertemu muka dengannya, dan bahkan namanya ada pada kita. Kenapa ada di dahi? Karena kita selalu mengingat dia. Semasa kita hidup di bumi ini, kita senantiasa mengingat hadiratnya, merasakan bagaimana dia itu ada dalam pikiran kita. Kita selalu memikir-mikirkan bagaimana boleh berkenan kepada dia, menyukakan dia, dan menyampaikan apa yang menjadi bagian dari firman-Nya dan melakukan tugasnya yang ditentukan buat saya dan saudara-saudara. Dan yang menarik, tidak ada lagi malam di sana, sehingga tidak ada lagi kelelahan. Semuanya sungguh penuh dengan sukacita yang tiada berkesudahan. Tidak perlu lagi cahaya lampu ataupun matahari, karena Tuhan Allah lah yang menerangi mereka di sana. Dan bahkan bukan cuma itu, kita akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Akhirnya, saudara-saudara, luar biasa kalau di dunia ini kita sudah bersetia sebagai hamba Allah, maka di sana kita akan merasakan bagaimana menjadi raja-raja bersama-sama dengan raja di atas segala raja. Luar biasa, kiranya ini menambah semangat dan kekuatan buat saya dan saudara-saudara, karena juga dikatakan Kristus telah mati untuk membawakan kepada manusia kuasa keselamatan Injil. Barang siapa yang bekerja sama dengan dia dalam melaksanakan usaha besar belas kasih-Nya ini, berarti sedang bekerja dengan segenap kekuatan yang telah Allah berikan kepada mereka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa baik yang dekat maupun yang jauh, dan akan turut serta dalam sukacita Sang Penebus ketika segenap umat yang ditebus berdiri di sekeliling tahta Allah. Luar biasa. Mari kita sama-sama pahami dengan pertolongan Roh Kudus, kita mengerti, kita bersukacita dengan firman Tuhan ini. Dan berikutnya di sini ada pelajaran tambahan, dikatakan dalam kutipan kesaksian Roh Nubuat, Tuhan akan segera datang dan kita sedang memasuki masa-masa malapetaka. Kuasa kekuatan setan meskipun tak terlihat sedang bekerja untuk membinasakan kehidupan manusia. Tetapi jika hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, maka kita akan melihat kasih karunia dan keselamatannya. Kristus akan datang untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Biarlah lidah kita dikuduskan dan digunakan untuk memuliakan Dia. Marilah kita bekerja sekarang lebih dari yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita dinasihati untuk siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Kita harus membuka jalan bagi penyampaian kebenaran. Kita harus memanfaatkan tiap-tiap kesempatan untuk dapat menarik jiwa-jiwa kepada Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang indah yang Tuhan Kau berikan bagi kami. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti, kami terima, kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu, melakukannya, dan juga membagi sukacita kami kepada sesama kami. Kami semua boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.